Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Azi Batul Habibah, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro. Pada kali ini yaitu video terakhir mengenai penugasan UTS Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Materi kelima yang saya sampaikan yaitu mengenai uji radiografi umum. Berikut penjelasannya. Radiografi umum. Pesawat sinar X radiografi umum adalah pesawat sinar X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum. Alat yang digunakannya adalah ada luxmeter atau wajib dikalibrasi. Luxmeter ini untuk uji iluminasi, ada juga surveimeter yang wajib dikalibrasi, yang fungsinya untuk uji kebocoran tabung, ada juga alat uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas, berfungsi untuk uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas sinar X. Ada juga pelat timbal atau PB dengan ketebalan 2-3 mm. Bahan ini tidak wajib dikalibrasi, fungsinya untuk uji kebocoran tabung. Yang selanjutnya ada X-ray multimeter detektor dan base unit, berfungsi untuk uji akurasi tegangan, linearitas, reproduksibilitas, kualitas berkas, informasi dosis, dan AAC. Berikutnya ada alat filter aluminium AL tipe 1100 lebih besar dari 99%. Fungsinya untuk uji kualitas berkas HVL. Filter AL digunakan untuk metode tak langsung. Yang selanjutnya ada lembaran Phantom Perspect atau Phantom PMMA abdomen. Fungsinya untuk uji AAC, penjajakan dan waktu respon minimum. Yang terakhir ada atenuator aluminium 21 mm, tidak wajib dikalibrasi. Fungsinya untuk uji AAC, densitas dan uniformitas. Parameter uji. Parameter uji ada beberapa. Yang pertama, kolimasi. Yang kedua, generator dan tabung. Yang ketiga, kebocoran tabung dan AAC. Nah, pada kolimasi sendiri terdapat 3 aspek, yaitu iluminasi, selisih lab kolimasi, dan ketegak lurusan berkas. Nah, sedangkan pada generator dan tabung terdapat 4 aspek. Yang pertama, akurasi tegangan, kedua, akurasi waktu, yang ketiga, linearitas, dan reproduksibilitas, HVL. Yang selanjutnya ada kebocoran tabung DAEC. Ada 4 aspek juga, yaitu timer darurat atau waktu darurat. Yang selanjutnya densitas standar dan uniformitas, penjajakan, dan waktu respon minimum. Selanjutnya ada parameter uji pada kolimasi iluminasi. Tujuannya untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat yang digunakan ada luxmeter lolos lebih besar dari sama dengan 100 lux. Cara kerjanya, pastikan cahaya ruangan sama dengan cahaya ketika pengujian. Atur jarak SDD 100 cm. Hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25 x 25 cm. Tempatkan luxmeter di pusat kolimasi dan paralel dan dengan sumber anoda dan katoda. Untuk latar, letakkan luxmeter pada pusat kolimasi. Ukur iluminasi saat lampu kolimator mati. Untuk iluminasi, letakkan luxmeter pada 4 area. Ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Nah, yang kedua ada parameter uji kolimasi pada selisih LED kolimasi. Tujuannya untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan LED berkas sinar X. Alat yang digunakan yaitu kolimator dan beam alignment
tes tool lolos delta X dan delta Y tidak lebih dari atau sama dengan 2%. Cara kerjanya, letakkan reseptor citra atau kaset 24 kali 30 cm di permukaan datar. Yang kedua, letakkan reseptor citra di tengah kolimasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Pastikan kerataan kolimator tabung dan permukaan reseptor citra menggunakan water pass. Pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Tempatkan kolimator dan beam alignment tes tool di tengah kaset dan rata water pass. Yang selanjutnya ada parameter uji kolimasi ketegak lurusan berkas. Tujuannya untuk mengevaluasi ketegak lurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat yang digunakannya kolimator dan beam alignment test tool lolos kurang lebih atau sama dengan 3 derajat. Cara kerjanya, cek ketegak lurusan berkas sinar X pada citra hasil uji kolimasi dan catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Yang selanjutnya ada uji pada generator tabung dan sinar X. Ini adalah komponen akurasi tegangan. Tujuannya, melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Alat yang digunakannya adalah non-invasive KPV meter, misalnya Uniforce, Piranha, terus water pass, dan meteran. Syarat lolos atau batas lolos ujinya yaitu error maksimum tidak lebih dari 10%. Cara kerjanya, posisikan berkas radiasi tegak lurus terhadap meja pasien atau bucket standar. Pindahkan filter tambahan bila ada. Jika tidak dapat dipindahkan, catat kondisi ini. Atur jarak KVP meter dan fokus pada 100 cm. Atur kolimasi disarankan 25 kali 25 cm. Selanjutnya ada akurasi tegangan. Langkah yang selanjutnya, letakkan detektor pada posisi tegak lurus menghadap tabung. Gunakan water pass. Tentukan kondisi eksposi miliampere dan sekon atau miliampere sekon tetap pada 20 miliampere sekon atau waktu eksposi pada rentang 0,1 sampai dengan 0,2. Lakukan 1 kali eksposi di setiap variasi KVP sesuai penggunaan klinis dan perhatikan rating tabung. Ulangi dengan kenaikan 10 KVP, lakukan paling sedikit 3 variasi. Yang selanjutnya ada uji generator tabung dengan parameter akurasi waktu penyinaran. Tujuannya untuk melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur. Hanya dilakukan jika pesawat sinar X memiliki pengaturan waktu eksposi. Cara kerjanya, pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, setting pada KVP dan MA klinis tetap, misalnya 70 KVP dan 100 mA. Lakukan 3-5 eksposi dengan variasi waktu berbeda antara 0,02 sampai dengan 1. Jika memungkinkan, bisa dilakukan pada waktu eksposi lebih dari 1 sekon. Selanjutnya, linearitas. Tujuannya menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA. Nah, selanjutnya ada pengujian reproduksibilitas. Reproduksibilitas bertujuan untuk menentukan reproduksibilitas keluaran radiasi, reproduksibilitas ketegangan, reproduksibilitas waktu penyinaran. Alat yang digunakan adalah dosimeter. Batasan nilai lolos uji yaitu seki tidak lebih dari 0,05. Yang selanjutnya ada uji reproduksibilitas yang lain. Cara kerjanya yaitu ini. Yang selanjutnya adalah
Uji HVL tujuannya adalah menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alat yang digunakannya adalah X-ray multimeter, filter AL, dan meteran. Batasan syarat lolos uji yaitu CP tidak lebih besar dari 0,05 dan lolos HVL-nya tidak lebih besar atau sama dengan 2,3 mm aluminium pada 80 kV P. Cara kerjanya, lepaskan filter tambahan. Jika filter tambahan terpasang tetap dan tidak dapat dilepas, maka pengujian HVL dilanjutkan. Baca instruksi X-ray multimeter dan lakukan pengecekan. Letakkan detektor pada tempat datar, tegak lurus sumber utama, menghadap tabung sinar X dan kolimasi seluas ukuran detektor untuk kualitas berkas tertentu dan kondisi penyinaran. Berikutnya ada uji kebocoran tabung. Uji kebocoran tabung bertujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter ini harus dilakukan terhadap pesawat sinar X baru, pesawat sinar X yang mengalami pergantian tabung insersi atau wadah tabung, dan pesawat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Alat yang digunakan ada dosimeter, ada plat PB dengan ketebalan 3 mm, ada meteran, ada isolasi. Selanjutnya, untuk uji kebocoran tabung mode miliampere dan sekon terpisah, cara kerjanya yaitu catat nilai KVP maksimum dan arus kontinu, posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah, tambahkan plat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup, atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan miliampere rendah dan waktu eksposi kurang dari 0,5 sekon. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung, depan, kanan, belakang, kiri, dan atas. Catat data laju dosis yang terukur dalam mikrogray per jam. Yang selanjutnya ada parameter uji kebocoran tabung dengan mode miliampere sekon. Cara kerjanya, tempatkan detektor sama dengan pengujian akurasi tegangan, lakukan eksposi KVP dan miliampere sekon maksimum, catat waktu eksposi yang terukur, hitung miliampere setting dari faktor eksposi, posisi kolimator tertutup tidak tercelah, tambahkan plat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup, atur kondisi eksposi KV maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan miliampere sekon sesuai langkah nomor 2. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik depan, kanan, belakang, kiri, dan atas. Catat data laju dosis yang terukur dalam mikrogray per jam. Berikutnya ada parameter uji AIC time darurat. Tujuannya memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC. Selanjutnya densitas standar dan uniformitas. Tujuannya untuk memastikan AAC berfungsi baik melalui keseragaman respon sensor AAC. Dan berikutnya penjajakan, tujuannya untuk memastikan AAC berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur terhadap perubahan KVP dan ketebalan pasien. Yang selanjutnya ada waktu respon minimum. Tujuannya untuk memastikan AAC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.